pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Tidak bosan-bosannya bersama kami berdua di sini. Iya ya. Ya kakak-kakak yang lain mungkin nextnya ya kak ya. Iya, karena kan Ya. juga mengingat pandemi seperti ini, Betul. kakak-kakak yang lain kan usianya mungkin yang lebih mudah kan kita. Ya. Jadi yang lebih memudahkan untuk kita datang ke sini Betul. juga. Ya. Gak apa-apa ya lihat Kanona Nggak apa-apa. lagi. Benar. Gak apa-apa ya. Berdoa biar pandemi ini cepat selesai, jadi Yes. kita bisa berkumpul bersama-sama Ya, lagi. jadi kalian bisa ketemu dengan kakak-kakak Rocky yang lainnya. Kita juga udah kangen. Ya, Ya. kakak Rocky di rumah juga pastinya kangen sama kalian juga yang di rumah Betul. ya. Iya. Oke, Kanona, Ya kalau kamu ngapain di sini? kita biasanya kalau kita sudah di sini, pastinya kita kayaknya mau makan bareng. Bukan. Oh bukan. Jadi Itu loh adik-adik udah siap, udah cantik, kita udah mau- cakep. Kita kan mau ibadah. memuji Tuhan. Ya benar, kita mau beribadah. Kita mau beribadah. Ya, beribadah dan memuji Tuhan. Ya. Betul. Tapi sebelum ibadah, biasanya harus siapin apa dulu nih kak? Yang tiga itu, Yang tiga mana? yang tiga itu, Yang tiga. yang tiga, yang tiga itu tuh, yang Yang tiga tiga, apa? Yang perlu yang tiga diingetin. peraturan yang perlu diingatin. Oh, Tiga. Kita sekali-sekali kita tes Kanona ya, masih hafal nggak tanpa contekan? Kak Ican munculkan. Wow, Kak Ican munculkan. Enggak lah. Oke. Kalori masih ingat sih. Kalori ingat. Yang pertama. Yang adalah pertama, stay on Your seat. Duduk manis ya adik-adik. Benar. Yang kedua, whistles Means means quiet. Berarti ya kalian walaupun kalian udah besar pastinya ya. Iya. Kecuali adik-adik masih kecil memang masih butuh bantuan mama papa. Tapi kalian yang sudah Betul. besar harusnya Sudah ngerti dong. sudah mengerti
bahwa kalau beribadah ya sikap beribadah ya. Kita Betul. tenang, tidak main sendiri, Ya. tidak jahil ya. Yang ketiga adalah respect each other. Kalau kalian sama adik kalian atau kakak kalian ya kalian harus respect ya. Jangan mengganggu saat Beribadah. beribadah. Betul. Nah, selain itu pasti kita juga menyiapkan apa Kak Nona? Selalu Kak Nona tidak pernah Yes. bosan mengingatkan Alkitab dan Ya. buku catatan. Yes. Oke? Oke, kalau semua sudah siap, Iya. yuk kita sebelum mulai memuji Tuhan, kita biasa berdoa dulu ya Kak Berdoa ya. dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kalian, kita berdoa. Halo, perkenalkan nama saya Cliff. Saya akan berdoa untuk Rocky. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, tolong hindari kami dari COVID-19. Tuhan jaga kami. Tuhan sertai tiap langkah kami. Tuhan hindari kami dari COVID-19. Dan Tuhan tolong jaga kami. Biar kegiatan Rocky cepat berlangsung. Ya Tuhan, tuntun kami ya Tuhan ke jalan yang benar. Karena Engkaulah Sang Pencipta, Sang Juru Mudiku. Ya Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan. Dari kakak Rocky hingga teman-teman kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong sertai kami ya Tuhan. Tuhan jaga dalam kepalan tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga kami dengan baik dan kami terhindar dari COVID-19. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Haleluya, amin. Amin. Yes. Oke, kita mau ngapain Kak Nona? Kita mau joget-joget. Seperti biasa ya, kita Mau memuji Tuhan. Mau semangat. Lagunya bikin semangat loh kayak. Semangat banget. Sampai kita harus Sampai ngos-ngos. berkeringat nih. Tapi tetap buat Tuhan itu harus selalu Yes, semangat. harus tetap sukacita. Ya, dan memberikan yang terbaik. Ya, Oke. yuk, adik-adik kita mulai. Bagi berdiri kakak Cici kita tarik. Sama Gisel. Cici, Gisel Gisel nggak ya. ikut. Nggak ikut minggu ini. Iya. Giselnya lagi capek. Gisel, Zoe juga nggak ikut Iya. minggu ini. Oke, kita Ya. tarik kakak Cici. Tarik kakak Cici. Ayo. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
kita. Ntar Kak Yanti buka dulu ya. Iya, apa kabar? Wah, nggak rasa nih adik-adik, sekarang di bulan Januari 2021 kita udah masuk minggu keempat. Waduh, cepet banget ya. Kayaknya baru kemarin kita ngerayain tahun baru yang sederhana gitu kan. Dan hari ini kita udah ada di minggu keempat lagi di bulan Januari di tahun yang baru. Oke, sebelum kita dengar firman seperti biasa, ayo kita duduk yang manis, nggak boleh ganggu kakak atau adiknya. Ya, kita serius dengar firman Tuhan. Yang kelas besar, siapkan buku catatannya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Kami baik-baik saja. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur untuk Tuhan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya hari ini Kak Yanti mau cerita tentang satu tokoh, seorang raja di Alkitab. Emangnya ada Kak? Ada di Alkitab, ada raja ya. Banyak malahan. Oke, nah sebelum Kak Yanti cerita tentang Bapak Raja ini gitu. Nah Kak Yanti mau ingetin, minggu lalu nih, minggu ketiga Kalori udah cerita. Kalori cerita tentang apa yuk poinnya? Tentang apa? Tentang apa? Iya, Kalori cerita tentang kamera kan ya. Kalau kalian punya kamera baik di handphone atau memang bener-bener kamera, nah itu kan dipakai untuk kita mengabadikan momen-momen cailah ya momen-momen yang bagus gitu kan, bagus, lucu gitu. Nah waktu kita lihat itu kamera kan lihatnya pakai mata. Nah minggu lalu Kalori udah ajarin ya, kita harus menjaga mata kita ya. Kalau mata kita terang maka seluruh hidup kita akan terang ya. Tapi kalau mata kita jahat gitu kan, melihat yang jahat, wah akhirnya seluruh hidup kita akan jadi jahat. Oke, Kak Yanti rindu ada di Rocky nih ya di 2021. Yuk punya komitmen untuk menjaga matanya. Ya, jaga mata, bener-bener jaga mata. Apa yang ada dilihat, apa yang ada dibaca gitu ya. Itu harus bener-bener dijaga. Yang setuju katakan oke. Ya, yuk kita langsung ya. Biasanya kan Kak Yanti bilang, Kak Icat buka ayatnya. Nah, kali ini ayatnya nanti ada di tengah-tengah cerita adik-adik ya. Oke, Kak Yanti mau cerita tentang seorang raja di Alkitab ya. Namanya Raja Asa. Siapa namanya? Asa, A-S-A gitu ya. Nanti Kak Icat cariin apanya? Kayak karikaturnya gitu ya Kak Icat ya. Videonya gitu ya. Oke, Asa ya, Raja Asa ini adalah anak dari Raja Abia. Raja Abia itu adalah raja kerajaan Yehuda. Ya, siapa namanya? Asa. Oke. Nah, adik-adik, pada tahun ke-20 pemerintahan Yerobeam, ya, Raja Israel. Nah, Asa ini menjadi Raja Yehuda dan memerintah di Yerusalem selama 41 tahun. Berapa lama? 41. Jadi Raja Asa memerintah di Yerusalem selama 41 tahun. Ya. Nah, neneknya Raja Asa ini ya, adik-adik, namanya Maakah. Tulisannya gitu, Maakah gitu ya. Putri dari Abisalom. Nah, kalau zaman kerajaan nih adik-adik, kalau ayahnya raja, maka nanti anaknya yang akan menggantikan sebagai raja. Hari ini kita belajar tentang Raja Asa. Judulnya apa sih Kak? Bersandar kepada Tuhan. Kita mau belajar dari kehidupannya Raja Asa, di mana dia ini ya, Raja Asa ini bersandar kepada Tuhan. Yuk, ada beberapa ayat yang mau Kak Yanti ajak adik-adik untuk lihat. Dan dari situlah pelajaran yang kita dapat dari kehidupan seorang Raja Asa. Yang pertama, dalam 2 Tawarik 14 ayat 2 ya, di bawah nih ayatnya.
dikatakan gini, kayak nanti bacain buat adik-adik. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ya, kayak diulangin. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Apa yang dia lakukan? Apa yang firman Tuhan katakan baik dan benar di mata Tuhan? Raja Asa menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Apalagi yang Raja Asa lakukan? Dia memecahkan tugu-tugu berhala. Ya. Kemudian apalagi? Dia menghancurkan tiang-tiang berhala. Nah, jadi Asa, poinnya ini adik-adik. Asa tidak kompromi dengan dosa. Ya, Asa tidak kompromi dengan dosa. Ia tidak mau menduakan Tuhan. Keren ya? Kalau ada hal yang tidak berkenan kepada Allah, ia mengambil sikap untuk menjauhi semua itu. Ingat ya, tadi Raja Asa apa yang dia lakukan? Nanti adik-adik baca ya setelah ini di 2 Tawarik 14 itu ya. Jadi dia menghancurkan tiang-tiang berhala, tugu-tugu berhala gitu ya. Nah itu dia, ini poinnya. Raja Asa tidak kompromi dengan dosa. Ya, tidak kompromi dengan dosa. Itu yang pertama. Raja Asa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang baik dan yang benar. Yang kedua nih adik-adik. Dalam 2 Tawarik 14 ayat 4 dikatakan seperti ini ya. Ayatnya di bawah. Baca ya, 2, 3. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Kalian diulangin. Ia ini maksudnya Asa ya, memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Nah, jadi setelah Raja Asa menghancurkan semua mesbah yang tidak berkenan di hati Tuhan, ya tadi ya di 2 Tawarik 14 ayat 2 tadi. Nah, maka Raja Asa dengan tegas mencari Tuhan. Raja Asa tahu nih adik-adik bahwa hanya dengan mencari Tuhanlah maka pemerintahan dan rakyatnya menjadi aman. Ya. Jadi poin pertama, Raja Asa tidak kompromi terhadap dosa. Ia melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Tapi yang kedua yang kita belajar dari kehidupan Raja Asa adalah Raja Asa memerintahkan seluruh rakyatnya itu untuk mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Oke? Ya. Yang ketiga sekarang. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 2b dikatakan seperti ini. Ya, bila mana kamu mencarinya, nya huruf besar, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Dan mereka semua mencari Tuhan, rakyatnya. Ya, nah itu 3 hal yang kita pelajari dari kehidupan Raja Asa. Kan Kak Enti bilang tadi judulnya adalah bersandar kepada Tuhan. Hal-hal yang dilakukan oleh Raja Asa. Selesai ibadah Rocky online hari ini, Kak Enti sarankan kalian baca nih 2 Tawarik tadi. Ya, diikutin kisahnya Raja Asa ini, keren. Ya, nah hari-hari ini adik-adik Kak Enti mau tanya nih. Kita kan ibadah Rocky online ya, kita nggak pernah ketemu nih secara langsung gitu kan. Masih ada nggak sih kerinduan di hati kita semua nih ya, ada di Rocky untuk mencari Tuhan? Itu pertanyaan penting loh buat kita ya. Atau kita sudah mulai membuat daftar urutan yang menempatkan Tuhan di urutan terakhir. Apa? Sekolah online yang pertama kak, les online yang pertama kak gitu. Salah ya. Jadi coba adik-adik buat listnya. Apakah Tuhan itu ada di list urutan paling terakhir yang adik-adik tempatkan? Kita memang ibadahnya secara online. Kakak-kakak Rocky nggak bisa lihat. Mungkin mama papa juga kadang mendampingi gitu ya. Nggak selalu tiap ibadah Rocky mama atau papanya gitu kan.
Tapi Kak Yanti mau ngajak kita semua, walaupun masih kecil nih ya, belum sekolah kah, udah TK kah, kelas 1 sampai kelas 6, yuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Belajar dari kehidupan Raja Asa yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Ya, jadi Kak Yanti ajak, yuk punya kerinduan untuk selalu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya kalau ibadah Rocky Online jangan main-main. Kita tidak sedang menonton ibadah loh adik-adik. Ya, kita memang sedang beribadah nih gitu ya. Ibadah, pakai baju yang rapi gitu ya, walaupun belum mandi. Mungkin masih pakai baju tidur gitu ya. Tapi yang rapi, duduk yang manis gitu ya. Seperti ibadah Rocky biasanya kalau adik-adik datang ke ibadah Rocky. Mau hari Sabtu kah, Minggu pagi kah, Minggu sore gitu. Harusnya nggak ada bedanya. Kak Yanti mau ngajak adik-adik kayak gitu. Yuk ya, punya kerinduan hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Adik-adik, kita hidup sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, adik-adik tahu kenapa kita harus di rumah saja sampai hari ini kita belum sekolah tatap muka? Ya, karena masih tinggi kasus corona gitu kan. Virusnya tuh kecil, kita nggak bisa lihat dengan mata. Tapi itu kita hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena perlindungan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang hebat buat diri adik-adik. Nanti aja adik-adik yuk belajar bersyukur yuk. Bersyukurlah walaupun belum sekolah tatap muka. Bersyukurlah walaupun harus di rumah aja, di rumah lebih sehat gitu kan. Bersyukurlah walaupun kita nggak bisa ketemu teman dekat kita gitu. Tetap bisa ketemu sih secara online, ya. Jadi bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Bersyukur papa mama sehat, papa mama masih ada kerjaan gitu ya. Pekerjaannya mama papa oke. Bersyukur buat semua hal. Selesai ibadah Rocky Online, Kak Yanti ajak adik-adik lihat betapa baiknya dan hebatnya Tuhan yang kita sembah. Ya, dalam hati kita ini adik-adik ada bagian yang nggak bisa diisi dengan hal yang lain selain Tuhan. Yang setuju katakan uki. Ya, jadi kita harus mencari Tuhan setiap hari. Jadikan ini sebagai komitmen kalian di awal tahun 2021 ini untuk benar-benar mencari Tuhan sungguh-sungguh. Bersandarlah kepada Tuhan. Amin. Ya, oke. Itu pelajaran kita di Rocky Online hari ini. Kita belajar dari kehidupan Raja Asa yang bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan membuat Raja Asa dan seluruh rakyatnya itu aman dalam pemerintahannya dia. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Tuhan. Ya, ingat poin-poin tadi, ada 3 ayat yang kita baca tadi kan? Nah, Raja Asa melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, ya, tidak kompromi terhadap dosa, ya, tidak kompromi. Jadi jangan mau kompromi dengan dosa. Kelanjutan dari firman Tuhan di Rocky Online sebelumnya yang kalori sampaikan, mata, ya, jaga matamu, gitu ya. Jaga mata, jaga hati, gitu. Jaga tingkah laku kita, gitu ya. Nah, ya, kemudian yang kedua, adik-adik, Kak Yanti mau ingetin, ya, mencari Tuhan sungguh-sungguh, ya, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi yang berikutnya adalah hati kita harus sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, ya. Oke, sekarang kita masuk ayat hafalan. Udah siap? Oke. Ya, Amsal 3 ayat 5. Ini buat kelas kecil, ya, kelas kecil. Kak Yanti lihat masih banyak kelas kecil aja nih yang mengirimkan ayat hafalan, ya. Kak Yanti minta tolong nih ya, yang kelas besar, kelas 4, 5, 6, ayo dong semangat hafalin ayat, ya. Kalau kita ngafalin ayat seminggu sekali kan, seminggu sekali nih di Rocky Online gitu ya. Coba kalian bayangin dalam 1 tahun kita punya berapa minggu, nah berapa ayat di Alkitab yang bisa kita hafalkan. Oke, ya. Yuk, Amsal 3 ayat 5. Ayatnya bilang begini. Ini yang kelas kecil ya, yang belum sekolah sampai kelas 3, ya, sampai kelas 3.
Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ulangi lagi, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayatnya pendek tapi keren ya. Jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Oke, sekarang yang kelas besar. Sudah siap yang kelas besar? Jangan lupa di videoin, dikirim ya ke kakak Rocky. Oke, Amsal 3 ayat 26. Amsal 3 ayat 26, 23. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ulangi sekali lagi, Amsal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Oke, hari ini Kak Yanti selesai dengan firman Tuhan. Ya, Kak Yanti berdoa supaya benar-benar adik-adik mengambil komitmen untuk mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan dan kerinduan yang besar kepada Tuhan. Ya, Tuhan memang tidak terlihat adik-adik, tapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik. Yang percaya katakan oke. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar dari kehidupan Raja Asa Tuhan. Kami mau benar-benar berkomitmen untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh dengan kerinduan hati yang besar. Dan kami mau percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan kami tidak mau bersandar kepada pengertian kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Materikan firman-Mu dalam hidup kami dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, ya ketemu Kak Lori lagi ya untuk beraktivitas. Tapi sebentar nih, kayaknya suaranya Kak Lori kedengeran gak sih? Kedengeran ya, pasti ya. Wah, power suaranya Kak Lori kan kenceng banget ya, tapi gak apa-apa. Demi adik-adik deh. Kak Lori buka dulu ya maskernya. Oke, kita taruh dulu kantong. Ya, tentunya adik-adik di rumah sudah menyiapkan bahan dan alat untuk aktivitas kali ini ya. Kita mau buat, mungkin udah ada yang udah lihat ya minggu lalu ya. Kita akan buat love, love ya. Kita bukan buat gambar love gini, tapi bisa dibuka adik-adik. Di sini sih Kak Lori tulis Raja Asa, cinta Tuhan seperti, seperti titik 2, seperti dibuka, open here gitu, seperti saya yang juga cinta Tuhan. Tadi kan Kak Yanti sudah cerita ya, luar biasa satu tokoh Alkitab yang bisa kita ikuti teladannya ya, yang cinta Tuhan, bersandar kepada Tuhan, betul nggak? Betul ya. Dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, betul? Betul ya Kak. Nih aktivitasnya kali ini untuk menggambarkan gimana sih Raja Asa ini cinta Tuhan, ya seperti kita juga mencintai Tuhan. Itu sama ya, contoh aja ya. Oke, apa ya? Ya sebelum mulai seperti biasa deh ya, Kak Lori jelaskan dulu bahan-bahannya. Walaupun kalian kalau dipercaya sudah siap semua ya. Oke, yang pertama kita butuh karton ya adik-adik. Oh, kartonnya sebelah sini. Kak Lori nunduk dulu. Nah, ini Kak Lori udah potong ya. Kalau kalian kan beli karton kan yang lebar yang digulung gitu ya. Ini Kak Lori sudah potong untuk memudahkan saja ya. Biar Kak Lori bisa kebawa kemana-mana, nggak besar. Jadi Kak Lori potong. Ini kita butuh kertas karton putih ya adik-adik. Yang kedua kita butuh alat untuk mewarnai tentunya. Di sini Kak Lori bawa pensil warna. Kalian juga bisa pakai krayon kalian atau cat air kalian. Di sini Kak Lori juga ada spidol juga ya. Terus yang kedua kita butuh apa ya? Nih kok pensil. Nah, karena kita akan gambar-gambar, kita butuh pensil ya. Di mana pensilnya Kak Lori? Oh ini nih. Ngumpet pensilnya. Nih ya. Pensil, Kak Lori juga penggaris juga ya butuh karena kita akan menggaris-garis. Yang
Berikutnya adalah kita juga butuh lem ya. Lem kertas sama Kak Lori di sini bawa juga double tape ya. Tuh ya. Bawa double tape sama lem kertas. Oke, selanjutnya adalah kita butuh kuning ya. Udah kayaknya semuanya sudah Kak Lori sebutin ya. Adik-adik juga udah siapin ya. Oke. Kita mulai aja ya adik-adik ya. Pertama, siapkan dulu kertas kartonnya ya. Kertas kartonnya kalian siapkan. Nah, terus kalian gambar dulu bagian-bagiannya ini ya. Kita gambar yang love, bentuk pola love. Terus juga bentuk pola jendela dan juga bentuk pola yang di dalamnya ini ya, yang ada gambarnya. Ceritanya si Kak Lori ini ya. Ini ada gambarnya Kak Lori ya. Macam-macam gambarnya Kak Lori, kayaknya kemarin Kak Lori gambar kartunya beda-beda deh ya, nggak apa-apa ya, itu kan kreasi dan kreativitas ya adik-adik ya. Nah ini ada ceritanya Kak Lori dan di sini ada statement yang pernyataan yang menyatakan saya juga cinta Tuhan ya. Oke, yang pertama kalau kalian sudah bisa atau bisa cepat menggambar, kalian tinggal menggambar aja bentuk love. Tapi kalau yang nggak bisa, Kak Lori contohkan ya, kalian bisa lipat 2. Kak Lori pakai kertas sebentar ya. Kak Lori pakai. Nih, Kak Lori nunduk-nunduk nggak apa-apa ya, ngambil barangnya di bawah soalnya. Nih, Kak Lori punya satu contoh kertas ya. Kalian lipat 2 untuk love-nya tadi. Lipat 2 dulu. Nah, kalian bisa gambar juga bisa langsung. Ini Kak Lori langsung ya. Jadi kalian bisa gunting begini. Miring dulu ya. Coba Kak Icat tolong zoom ya. Bisa Kak Icat? Sudah? Ya. Ikutin Kak Lori ya. Hati-hati pakai guntingnya. Ini kalian bisa gunting seperti ini, terus melengkung. Ya. Terus bentuknya polanya seperti ini ya. Kalian lihat arah guntingnya Kak Lori ya. Atau nanti kalau misalnya yang bisa bikin dulu polanya. Nah, ya. Jadi ya. Nah, jadi ikutin polanya Kak Lori ya, dari kertas yang tadi dilipat ya, jadi 2 gitu. Terus kalian sudutkan dulu, terus melengkung ya, agak melengkung ya, terus turun. Nah, sampai ujung kertas yang tadi lipatan tadi. Mengerti ya? Bisa ya? Nah, sudah jadi ya. Tuh, ya. Nah, ini kalau Kak Lori, karena Kak Lori punya cetakan di rumah, jadi Kak Lori cetakin aja. Nyetak aja. Nah, ini Kak Lori sudah buat ya. Love-nya ya, dari kertas kartonnya ya. Ini sudah. Nah, yang kedua kita butuh kayak persegi gitu ya. Ukurannya nanti di zoom sama Kak Icat. Jadi kita butuh 2 ukuran. Sama ukurannya 10 kali 5 ya. 10 kali 5, terus kalian buat garis pinggir-pinggirnya 1 cm 1 cm ya. Jadi zoom Kak Icat. Nah, untuk jendela ini bagian bawahnya, ini bagian dalamnya, ini jendelanya ya. Jendelanya ukurannya sama, 10 kali 5, sisakan 1 cm 1 cm. Terus nanti ininya di tengahnya kalian bagi dulu menjadi 2 ya, menjadi 2. Sekitar kalau dari sini ke sini itu 5 cm ya, 5 cm. Terus bikin garis ke tengah. Nanti ini garis tengah ini nanti yang akan kalian potong ya. Kayak ini tadi. Bisa dibuka ya. Bentar. Nah, jadi kayak daun jendelanya ini ya, bisa dibuka ya. Jadi ukuran ini luar jendela sama yang bagian dalamnya sama. Jadi ya 10 kali 5. Tapi yang jendelanya nanti kalian bagi 2 dulu. Berarti kalau 10 bagi 2 5 ya. 5 taruh garis di tengah sini untuk dipotong. Kalau ini sama 1 cm 1 cm ya. Nih ukurannya ya. Sudah? Sudah. Kalau kalian sudah membuat ini, boleh langsung digunting ya. Boleh langsung digunting atau enggak masih di lembaran kartonnya. Nanti kalian akan tulis, karena hari ini kita cerita tentang Raja Asa ya. Tentu juga kita ingin meneladani apa yang Raja Asa telah lakukan, terutama untuk dia melakukan sesuatu yang baik dan benar ya. Menurut perintah Tuhan, maka Kak Lori minta kalian buat tulisan Raja Asa cinta Tuhan seperti .2. Nah, ini
kalori sudah ini ya. Yang bawahnya sama aja sih, liatin aja lah kalori. Sama aja ya nih. Ini kalori sudah buat ya dari yang tadi ukuran ini. Kalori sudah percantik ya. Sudah kalori kasih warna, terus untuk bagian dalamnya juga kalori gambar ya, foto kartun kalori juga. Kalori kok mukanya beda-beda, ya nggak apa-apa ya, namanya juga kreasi ya. Nah kalau kalian sudah tulis Raja Asa, cinta Tuhan seperti titik 2, maka selanjutnya kalian buat yang bagian dalamnya ini ya, yang tadi ini ya, yang di dalamnya jendela ini ya, nggak ada gambarnya ya. Kak, aku nggak bisa gambar kak, gimana? Nggak apa-apa, tulis aja pernyataan saya yang juga cinta Tuhan, ya. Atau nggak nama, misalnya Lori yang juga cinta Tuhan, misalnya ya. Misalnya di rumah ada siapa yang buat ya? Siapa yang buat? Salah satu, Kalori bingung karena banyak banget yang ngerjain aktivitas. Oh, misalnya ini aja ya, contoh aja ya. Misalnya contoh seperti Devin yang juga cinta Tuhan, seperti gitu ya. Jesslyn atau enggak Iva, Ivi ya, semuanya ya. Masa Kalori harus sebut satu-satu? Enggak ya, boleh dengan nama, boleh dengan saya yang cinta Tuhan. Jadi sambungan dari ini nih, Raja Asa cinta Tuhan seperti saya yang juga cinta Tuhan, gitu ya. Nah, kalau misalnya ini nggak bisa gambar gimana Kalori? Ya udah, nggak usah digambar juga nggak apa-apa. Bagi yang bisa gambar silakan gambar. Kalau taruh fotoku di sini boleh nggak Kalori? Boleh ya. Cari foto pas foto, kalian tempel aja di sini ya. Oke? Nah, selanjutnya kita bikin gambar jendela ya. Ada tulisan open here, maksudnya buka di sini ya. Nanti Kalori akan gunting di bagian tengah supaya dia bisa buka gitu ya. Model jendelanya ya terserah kalian lah ya. Boleh yang kotak gitu, yang ada listnya, terus ada 4 kayak kaca gitu, boleh, terserah ya. Ini kalau sudah, kita tinggal gunting. Ini Kalori tinggal gunting aja ya, sebentar ya. Sambil kalian juga mengerjakan, Kalori gunting. Nah ini nanti love-nya juga diwarnai semua ya. Kalian mewarnai semua, ini kan Kalori sisakan buat yang ini ya, yang bawahnya ini Kalori tempel. Tapi kalau mau kalian warnai semua juga nggak masalah ya. Namanya kreativitas, silahkan kalian boleh berkreasi apapun ya. Nggak ikutin Kalori juga nggak apa-apa sih. Maksudnya warna-warnanya Kalori. Misalnya kalian mau kasih warna warna kuning, ya, warna biru, warna apapun ya. Yang cerah-cerah ya adik-adik. Karena ini nanti akan kita tempel di, kalau Kalori sih di depan meja kerjanya Kalori ya. Jadi mengingatkan bagaimana kita punya satu tokoh yang begitu bersandar kepada Tuhan, cinta Tuhan. Nah, kalau tokohnya mempunyai perilaku yang baik, kenapa sih kita nggak contohin beliaunya ya, Raja Asa ini ya? Oke, ini Kalori sudah potong love-nya, tinggal Kalori potong bagian jendelanya dan dalam jendelanya ya. Kalian juga kerjakan ya. Hati-hati bagi adik-adik yang menggunakan gunting, yang belum bisa atau masih takut, boleh minta tolong mama papa atau minta tolong kakak, boleh ya. Gimana adik-adik di rumah bisa kan ya? Bisa dong Kalori. Wah, kalau dihitung-hitung sudah berapa ya aktivitas yang kita buat ya adik-adik? Kalori udah simpen 1 kerdus loh. Itu sudah hampir penuh ya aktivitas yang kita buat selama kita ibadah online. Kalau kalian dipajang di meja belajar atau di mana? Ya terserah kalian ya, mau ditaruh apa mau dipajang ya nggak apa-apa. Kalau mau ditaruh lebih bagus, mau dipajang lebih bagus. Kalau mau ditaruh di kardus atau apapun ya terserah. Nah, ini sudah ya, bagian dalam sudah selesai Kalori potong gunting. Nanti Kalori akan tempel di bagian sini ya. Nah, kalau untuk yang dalam sini Kalori sih lebih memilih pakai double tape ya adik-adik, biar lebih merekat gitu ya. Maaf ya Kalori sambil nunduk-nunduk ya, karena
barangnya di bawah. Nah, kalori sudah siapkan double tape, kita tempel. Sebentar kalori tempel dulu, nanti kalori tunjukin ya gimana nempelnya ya. Walaupun nempelnya terserah sih, terserah adik-adik boleh memanjang atau nggak berdiri dia double tape-nya ya. Kalau kalori sih lebih suka. Nanti kalori tunjukin deh biar adik-adik bisa lihat ya. Nih, kalori sih lebih suka begini ya, taruh double tape-nya ya. Nah, nanti kita pasang yang ini di sini ya. Kalau nggak ada double tape Kak, pakai lem kertas aja bisa sih. Ini kalori supaya lebih rekat aja ya. Tapi kalau kalian punyanya lem kertas ya, pakai saja ya adik-adik ya. Boleh. Ntar kalori tempel dulu bagian dalamnya. Ya. Nah, tada! Nah, ini bagian dalamnya sudah ya. Ada gambar kalorinya nih. Kalorinya giting-giting kuncir 2 ya. Ya lucu. Ya, kenapa kok kalori nggak pernah gambar yang boy ya? Karena kalori girls, jadinya kalori gambarnya girls. Kalau yang boys ya pasti gambarnya boys ya. Oke, adik-adik yang cowok ya gambarnya pasti cowok ya. Selanjutnya kita akan pasang jendelanya ya. Ini yang tadi kita buat sisa 1 cm kita nanti tempelkan ke yang dalamnya 1 cm. Jadi pas gitu ya adik-adik. Tapi sebelumnya kita tekuk-tekuk dulu aja ya supaya dia pas gitu ya. Dibukanya nih seperti ini ya, kita tekuk dulu ya. Jadi biar dia bisa buka gitu ya. Satu juga sama, kita tekuk dulu di pas garisnya ya, lalu kita lem. Nah, kalau yang ini Kak Lori lemnya pakai lem kertas aja ya. Sebentar Kak Lori lemkan dulu, nanti Kak Lori tunjukkan ke kalian ya. Jadi pas itu ya, sisa 1 cm bagian dalam ketemu sisa 1 cm yang tadi dibuat jendela ya. Kalori hampir selesai. Tunjukin ke kalian ya. Nah. Oke. Ya, biar rekat dulu, kalau enggak nanti dia masih jatuh-jatuh ya. Kasih lemnya agak banyakan kalian ya. Nah, seperti ini ya. Jendelanya sudah menempel, tinggal buka. Tada! Ya. Nah, ini bisa kalian tambahkan double tape di belakangnya untuk kalian tempelkan di meja belajar kalian, di depan mungkin di dinding depan meja belajar, atau enggak di dinding dekat kalian tempat tidur kalian, boleh ya. Ini kalau Kalori mau taruh di depan meja kerjanya Kalori ya di rumah ya. Jadi ini mengingatkan Kalori bahwa kita memang harus mencintai Tuhan ya, melebihi apapun. Oke? Ya, selesai aktivitas minggu ini. Jangan lupa Kalori juga mau lihat hasil karya kalian. Jangan lupa fotokan. Nanti tolong Mama Papa kirimkan ya ke kakak-kakak Rocky yang ada di kontaknya Mama Papa semua. Oke, jangan lupa ya. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Bye-bye. Ya, Dede, akhirnya kita selesai di ibadah Rocky Online hari ini. Tadi udah seru-seruan memuji Tuhan bareng Kak Lori, Kak Nona, Kak Cici ya. Kemudian udah denger firman pastinya ya. Kemudian kita udah buat aktivitas tadi ya, buat love gitu, sarangi sama Tuhan Yesus ya. Oke, sekarang kita mau selesai ibadah Rocky Online. Yuk sekarang Kanti ajak kalian untuk bangkit berdiri yuk. Nggak pernah kali ya ibadah Rocky Online di rumah disuruh berdiri ya. Yuk berdiri, kemudian kita sikap doa. Kita mau akhiri ibadah Rocky Online kita di hari Minggu yang cerah nih ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau hadir bersama-sama dengan kami.
mulai dari puji-pujian, firman Tuhan, bahkan aktivitas Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami berkati Indonesia, kami lepaskan shalom turun atas Indonesia, kami berdoa untuk Pak Jokowi, hikmat Tuhan bekerja, kesehatan kekuatan, wakil presiden, para menteri. Tuhan berikan antusias, gairah. Kami percaya bahwa Indonesia akan keluar sebagai pemenang dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga melepaskan shalom buat Balikpapan. Shalom, shalom, shalom lahai Balikpapan. Balikpapan, angkatlah wajahmu, pandang raja kemuliaan. Kami percaya kota kami akan sembuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan ekonomi terus akan terjadi. Kami berdoa buat setiap adik Rocky di tengah-tengah sekolah online yang terus kami jalani Tuhan. Kami berdoa biar hikmat-Mu terus ada atas kami Tuhan. Berikan semangat, gairah, antusias untuk kami belajar online. Berikan kami pengertian Tuhan setiap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru secara online Tuhan. Setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, berikan kemampuan ekstra buat kami untuk mengerjakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan selesai ibadah ini Tuhan Yesus, dan terima kasih buat semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kehendak Tuhan bahwa kita semua menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk kita. Kita percaya bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari genggam erat kedua tangan kita. Kita katakan sama-sama, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka tangannya adik-adik, terimalah berkat Tuhan turun atas adik-adik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, sehingga kau berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana ibadah minggu ini? Seru kan? Tadi siapa ya? Coba kalau Ri mau tanya satu contoh tokoh Alkitab yang luar biasa. Siapa? Betul, Raja Asa. Apa sih yang Raja Asa perbuat? Banyak Kak. Wah, tadi apa ya? Dia membongkar ya mesbah-mesbah. Ya, mesbah-mesbah, istilahnya kalau sekarang mesbah-mesbah liar. Ya, kayak kalau jualan itu yang lapak-lapak pasar-pasar liar ya. Ini mesbah-mesbah liar, terus apa pilar-pilar berhala ya, dia membongkar itu. Tadi kayaknya Kak Yanti ada 3 poin nih yang disampaikan. Apa? Nomor 1? Iya, kita harus melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Belum lagi. Betul. Kok mau bilang betul jadi belum. Betul adik-adik. Seperti tadi Raja Asa yang tidak kompromi akan dosa. Iya, jadi kita nggak boleh tuh kompromi sama dosa ya. Karena sekali kita berbohong ya, percayalah adik-adik, kalau sekali kita berbohong pasti keterusan ya. Walaupun kita menyangkal, aku nggak bohong lagi ya, karena itu yang memang ya kita lakukan. Dan gue lupa mau ngomong apa. ulang siapa sih dia? Udah tuh. Ya udah, yuk ya adik-adik, gimana tadi sharing firmannya Kak Yanti? Oke kan? Dan apa ya, tadi kita udah gerak-gerak sama Kak Lori juga, sama Kak Nona, sama Kak Cici ya. Dan aktivitas juga bersama Kak Lori ya. Nah, sebelum Kak Lori menutup ibadah hari ini, Kak Lori mau ingetin lagi deh. Tadi kayaknya Kak Yanti sharing 3 poin ya, tentang Raja Asa ya. Satu tokoh yang Alkitab yang oke, yang bisa kita contoh ya. 1, apa tadi? Iya, Raja Asa melakukan apa yang baik dan benar menurut
perintah Tuhan ya. Raja Asa tidak kompromi dengan yang namanya dosa ya. Kakak harap adik-adik juga begitu ya. Tidak kompromi dengan dosa. Ya, contoh yang kecil ya tadi bohong. Nah, kalau sudah sekali bohong, nah biasanya tuh ya kalau keasikan tuh, kalau nggak ketahuan tuh bisa keterusan. Nah, dari situ ya disimpel ya. Ya, Anda boleh bohong ya. Jujur aja ya. Jujur ke mama, jujur ke papa, jujur ke teman ya. Pokoknya tidak boleh kompromi dengan namanya dosa. Yang kedua adalah mencari Tuhan ya. Kalian harus mencari Tuhan terus, hari-hari mencari Tuhan. Tadi Kak Yanti bilang ya, kalau nggak salah dengar, coba di list deh apa yang kamu prioritaskan. Apakah nomor 1 Tuhan? Ayo ya, harus nomor 1 Tuhan ya, mencari Tuhan. Yang ketiga adalah ya kita memang mencari Tuhan, tapi sungguh-sungguh nggak? Ya, harus sungguh-sungguh. Apa cari Tuhannya pas hari Minggu aja ibadah online baru cari Tuhan? Enggak ya, setiap hari kita harus mencari Tuhan. Oke Adik-adik, sip ya, selesai ibadah minggu ini. Sampai jumpa di ibadah Rocky Online minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.